kita memberikan salam kepada yang lainnya itu secara umum, maka kita khususkan salam itu kepada sang mu'allim, sang guru atau sang ulama tersebut. Ya. Jadi yang lain assalamualaikum, ya. Tapi untuk guru assalamualaikum, ya. Dikhususkan dan mungkin bisa disalami secara khusus. Tapi yang lain maka dan salam secara umum. Itu di antara adab. Dan kita belajar, kita duduk menghadapnya di depannya dan tidak membelakanginya. Ini di antara adab. Nah, kita menuntut ilmu memperhatikan hay'ah. Hay'ah itu posisi atau bagaimana kita menempatkan diri kita terhadap beliau. Jangan menunjuk dengan tangan kita, ya, ditunjuk-tunjuk. Ya. Kalau kita orang Jawa itu menunjuk antara dahi gantung jempol. Kalau tunjuk ini kan bukan sopan. Ya. Sebetulnya itu juga dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab adab. Ya. Di antara ini perkataan Ali bin Abi Thalib. Ya. Wala talmizanna bi'ainika, jangan memencingkan mata di ini loh. Nah, muridnya ini kan kadang sing nakal. Boleh bawa. Tadi itu betul ada. Ya. Walaupun kalau ada soal, jangan memperbanyak bertanya, ya kan? Bertanya dalam hal yang bukan ilmu. Ya, hal-hal yang tidak bermanfaat. Memberatkan, sini-sini tengok itu termasuk bukan. Tapi kalau di konteksnya di majelis ilmu, maka banyak bertanya itu dalam hal mencari ilmu itu bagus. Makanya sebagian syekh kami dulu mengingatkan, kalau sudah lewat dari jamnya ngajar, niku adabnya tidak boleh tanya itu waktunya di kelas pas ngajar. Kalau sudah lewat, maka jangan ngoyak nih, gurunya yang medal, terus saya mau tanya ini gimana. Enggak, waktunya tadi. Kalau tadi dikasih kesempatan enggak tanya, ya cetek kok pas gue, asing model itu malah beres-beres. Ini betul ada. Itu di antara adab yang harus dilakukan seorang murid terhadap guru. Wala tu'inuhu bil jawab, dan jangan mencoba membantu beliau dalam menjawab pertanyaan. Kecuali kalau diminta, kalau diberikan penawaran. Saya lupa, ada yang ingat, baru. Tapi kalau beliau mau jawab terus begini saya dengar, betul ada. Walaupun alaihi ila kasum, dan jangan ngoyak-ngoyak kalau lagi malas. Karena namanya manusia dulu pun punya sifat malas atau punya rasa malas. Usilah, apa aku lagi enak besok ya. Seperti itu ya. Jadi jangan ngoyak-ngoyak. Wala turaji'u idza ta. Jangan cik minta terus. Itu juga termasuk bukan. Wala ta'khud bi thawbi idza nahal. Jangan memegang baju beliau ya, ketika ingin bangkit dari majelis. Nah, itu seperti tadi kalau kita di kelas ini ada medal di berdiri. Nah, itu betul. Beratur silahu sirra, jangan menyebarkan rahasianya. Wala tabanna terhadap, dan jangan menggibah orang lain di hadapannya, ya. Karena tidak pantas ya, orang alim tahu ibadah boleh, tapi katakan kita gibah di hadapan. Ini dulu juga terjadi juga ketika kami belajar, ya. Kita belum, mungkin adabnya masih kurang. Awal-awal belajar itu adab saya masih kurang. Kita kan keceplosan atau terbawa suasana dan seterusnya. Maka
memberikan apa? Nasihat ya, yang sangat menampar ya. Karena terkadang namanya murid itu butuh untuk apa? Diberikan nasihat. Nasihat yang ringan itu tidak mempan. Terkadang harus nasihat yang keras. Ini namanya murid itu terkadang apa? Ada ngeyelnya berbagai. Maka gurunya itu berikan obat sesuai dengan dosis. Jadi terkadang kita terbawa kemudian apa? Mengatakan sesuatu yang tidak pantas dikatakan di hadapan guru, kemudian apa? Kita diperingatkan ya. Dan itu bermanfaat. Sesungguhnya apa? Bermanfaat bagi diri murid tersebut. Kenapa? Karena dari beliaulah kita belajar apa? Adab ya. Sekalipun terkadang nasihat dari guru kita itu keras. Dan itu saya itu rasakan. Dulu kami belajar awal-awal itu di pondok, terkadang adabnya kelewat batas. Ya, kelewat apa? Batas. Terkadang ada rasa sok tahu, ada rasa sok tahu. Kemudian apa? Mungkin lebih merasa pernah belajar lebih dibanding santri yang lain dan seterusnya. Itu terbawa pada pembawaan cara bicara. Ya. Maka nasihat Ustaz kami ya. Kemudian apa? Saya rasakan itu keras. Kok orang ngomong apa-apa. Nah, dan itu terasa sampai berapa tahun di dalam diri kami. Tapi ternyata itulah obat yang menyembuhkan. Obat yang apa? Menyembuhkan. Karena kadang namanya orang itu kalau sudah sok tahu, diberikan nasihat itu betul apa? Betul mali, orang mali. Rasa temen ini betul tesih konten, tesih. Tapi kalau diberikan nasihat yang sekali des, langsung masuk hati itu, walaupun sakit, tapi justru itulah yang bermanfaat. Alhamdulillah ya. Kalau bukan karena Allah SWT kemudian lewat guru kami ya, maka terkadang apa? Kita sebagai orang itu bisa melampaui. Tapi kalau kita dapat menerima nasihat dengan lembut ya, dengan isyarat itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena kita bisa mawas diri langsung. Satu ngomongnya aku perbaiki diri itu apa lebih bagus. Wala tatlubanna akhiratahu, jangan cari-cari kesalahannya ya. Namanya manusia tetap ada salahnya. Tapi goro-goro aku pernah dimelingi kalau guruku, tak boleh salah ibu genteng kok orang kesempatan tak ada gitu ya. Nah, itu bukan termasuk adab. Kalau kita sudah mengambil ilmu dari seorang guru, ya, meskipun terkadang tidak ada atau ada ketidakcocokan, ada perselisihan, maka tidak pantas kita mengambil mungkin dari guru kita. Kenapa? Karena ibarat orang tua, ya, kalau di medan pendidikan, medan tolakul itu, kita kan berguru, mengambil ilmu dari guru tersebut. Kita sudah merasakan kebaikannya, tentu tidak pantas kita mencari kesalahannya. Kalau tidak seberapa. Wa inzalla qabilan ma'dzurah. Kalau dia keceplosan atau keliru, maka diudur, berikan udur. Wala taqulanna lahu sami'tu fulanan yaqulu. Dan jangan bilang di hadapannya aku mendengar si alim fulan, si ustaz fulan bilang demikian. Wala anna fulanan yaqulu khilaf, atau mengatakan pendapat fulan kok beda sama panjenengan. Ustaz fulan berpendapat seperti ini, ya, itu juga bukan termasuk. Juga tidak boleh mengunggulkan menceritakan keunggulan alim lain dibanding gurunya di hadapannya. Maka bukan termasuk adab.
Benar tidak boleh di majelis lain, tapi bukan di hadapan apa? Gurunya. Wala ta'ala min kulli suhbatihi. Wala ta'ala min suhbatihi. Dan jangan bosan dengan membersamai guru. Ini termasuk adanya. Kenapa? Karena terkadang kita tidak mengambil ilmu hanya dari majelis saja, dari buku saja, tapi juga dari perilaku guru kita. Berantau Pak Nasaka Ansip nanti, dan jangan bosan dari membantu atau memenuhi urusannya. Weda awal dan boleh dalam hajat kalau dia punya kebutuhan, maka kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan. Butuh pertolongan, mohon apa yang bisa dibantu. Faedah mau menjadi nakhlak antara mata ya sekolah ini menjadi. Karena guru itu diibaratkan di sini seperti pohon kurma. Pohon kurma itu kalau di Arab itu dia berbuah itu waktu tanda-tanda banyak tanda. Dan kurma itu kalau sudah matang dia akan jatuh sendiri-sendiri. Maka ibarat kita bersama guru itu nunggu kapan kurma itu jatuh. Kapan kurma itu jatuh. Maka itu diibaratkan bagaimana adab seorang murid pada gurunya. Jadi sekali lagi dengan adab seorang murid itu akan mendapatkan keberkahan ilmu. Dan senantiasa memberikan nasihat kepada terutama santri-santri yang masih belajar. Namanya belajar itu pasti kita menghadapi berbagai macam jenis orang, jenis guru, jenis teman. Kalau urusannya sama guru, ya, dan kita tidak bisa lepas dari guru tersebut, maka tetap hormati dia, muliakan dia, sekalipun secara pribadi kita tidak cocok. Kalau tidak bisa lepas monggo, tapi tidak bisa lepas tetap. Kenapa? Karena ilmu yang diajarkan nanti tidak akan membawa keberkahan kalau kita tidak beradab dengan beliau. Dan itu betul kita rasakan. Kenapa? Kalau sudah ada bawaannya belajar itu bukan turun ke rumah gitu, bukan turun gimana? Kayak mungkin pun pelayannya nomor, ada ujian mungkin kok begini, sinau ini. Kenapa? Karena sudah dari awal dia sudah tidak suka dengan gurunya, kemudian tidak mengambil menyerap ilmu dari. Dan membawa keberkahan pada proses menuntut ilmunya. Bagi yang sama Rasulullah itu lainnya itu pada Islam ila ikhtilafin nas. Dan ini tuntunan bagi kita terutama yang masih belajar dasar-dasar ilmu, terutama teman-teman yang baru hijrah. Tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun pun itu juga saya dikatakan baru hijrah kalau tidak belajar. Karena kita ini banyak asatidzah kita, jadi kamu sudah belajar apa sudah ikut kajian berapa lama? Sekian belas tahun, sudah bisa besar berarti. Sudah hafal sekian juz belum? Nah, itu maksudnya. Terkadang apa kita menuntut ilmu kita itu hanya sekedar apa? Sekedar tahu, mendengar, tapi tidak berusaha untuk mendalam. Dan juga nasihat dari para ahli ulama agar kita lebih bersungguh-sungguh. Paling tidak ada perkembangan positif dari diri kita, sehingga apa? Ada nilai lebih. Ya. Saya ngaji, saya hijrah, ya, saya belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Itu apa yang bertambah dari diri saya. Hafalan Qurannya rakyatan
juz 30 itu pun apa misalkan atau bertambah doa-doa dikit-dikit tapi petang itu sudah apa misalkan Jumat surat Al-Kahfi apa misalkan dulu belum apa sekarang apa ya beras bagaimana bisa apa berusaha belajar ini tidak mungkin orang belajar langsung hafal satu surat ini kata tidak, tapi sedikit demi sedikit setengah halaman satu halaman dan seterusnya. Kalau setengah halaman masih sulit ya satu surat, satu ayat, dua ayat oke. Intinya apa? Ada perkembangan dari diri kita dengan buah yang manis yang bisa kita petik dari perjalanan menuntut ilmu. Dan jangan menyibukkan diri dengan ikhtilaf manusia, dengan apa? Perbedaan manusia. Jangan sibuk dengan perbedaan, sibuk dengan perbaikan diri, sibuk dengan ilmu-ilmu yang utama, ilmu tauhid, ya, diperdalami. Nah, itu penting. Kalau sudah sibuk dengan perbedaan, kok gini, nah, itu tidak bagus dalam perjalanan menuntut ilmu. Kenapa nanti bingung? Di awal mau belajar sudah bingung. Tapi kalau fokus satu hal, perbedaan itu wajar, tapi tidak usah didalami. Just tahu saja terus lanjut. Pak Indra tidak bisa apa boleh berbeda. Karena yang demikian itu membuat bingung ya, akalnya dan menjadikan pikirannya itu jadi bosan. Jadi memang kuat. Dan ini apa? Boleh semangat boleh. Itu tidak. Makanya fokus belajar kalau memilih, belajar memperbaiki diri, memperbaiki ibadah, fokus. Gitu. Wahai kalau ayah aku tapi kuliah asal dan seyogyanya kita belajar sesuatu yang paling baik. Dan umur lain kita seyogyanya umur. Karena umur itu cuma sebentar dan mungkin bisa mencakup semua ini. Jadi kita belajar bagaimana menata hati kita untuk jadi pribadi yang lebih baik. Maka dari itu dahulu Rasulullah SAW menguji sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu itu dengan apa? Dengan keimanan yang ada di dalam hatinya. Maka Rasulullah SAW menyaksikan dengan bersabda, "Masa bakum Abu Bakr bikafrati shaumin wala shalah." Tidaklah Abu Bakar itu mengungguli kalian dikarenakan dia banyak sholat atau banyak puasa. Tidak. Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak mengungguli sahabat yang lain karena sholatnya kan puasa. Mungkin ada sebagian sahabat lain yang sholatnya itu lebih kencang dari Abu Bakar, puasanya lebih kencang dari Abu Bakar. Tapi Abu Bakar tetap lebih unggul. Dengan apa? Walakin bisyai'in waqrafis sadr. Adalah beliau mengungguli kalian dengan sesuatu yang menetap di dalam dada. Ini benar keimanan yang tinggi kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Dan keimanan itulah yang harus kita jaga di dalam hati. Amalan hati ini lebih unggul dibanding amalan zahir. Amalan hati lebih unggul dibanding amalan zahir. Bukan berarti tidak penting semua. Tapi kalau dibandingkan lebih unggul amalan hati. Nah, iman yang kuat itu bisa mengangkatkan seseorang menjadi pribadi yang pemberani, kuat, tegar, sabar, ikhlas. Maka Abu Bakar itu mengungguli para sahabat dengan keimanannya. Tidak takut merasa. Kita mungkin jauh sekali dari keimanannya Abu Bakar dan para sahabat yang mulia. Untuk apa ketika Nabi mengatakan
Apa yang kamu berikan? Semua harus habis. Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu, Allah dan Rasulnya? Sebagai pasrah. Kita tidak bisa lagi. Saya pikir di sekolah, anak itu dan seterusnya. Mungkin kita tidak mengalami momen-momen seperti itu, tapi maksudnya apa? Kualitas keimanan itulah yang tidak bisa kita miliki. Kita berusaha ke situ saja itu sulit, tapi tetap kita dituntut, ya. Dituntut memiliki keimanan yang tinggi dulu. Itu dan adapun kepada alim, para ustaz, para ulama, yang tadi juga apa? Jadi adab juga yang harus dijaga ketika ada para penuntut ilmu belajar dari beliau-beliau atau mereka ini. Dan dari kasyaf kalau mukaan ini di antara adabnya juga adalah rasa kasih sayang kepada para penuntut ilmu. Jadi sayang. Makanya kalau ada orang ngaji, ya, orang ikut kajian belajar, kok biar semangat, orang tahu mungkin orang ditanya mana, ya, apa sayang. Maksudnya eman gitu. Eman dia semangat ngaji terus saya ini apa? Gak tahu ketoknya. Kenapa? Apakah karena ada masalah atau karena ada apa? Futur dan semangat boleh atau hal yang lainnya. Maka ya saya. Kalau sudah belajar juga apa? Sayang. Dan sayangnya itu guru itu macam-macam, tergantung karakternya. Kalau sayang itu disiplin, harus begini, enggak, kalau enggak itu dimarahi. Tapi marah di situ marah karena sayang. Maksudnya biar murid itu belajar dan mau nurut, bisa menuntut ilmu, dapat ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena ada tipe-tipe jiwa-jiwa itu yang kalau tidak disertai orang laku, benar kan? Ya. Jadi intinya sayang, dan sayang itu tergantung karakter masing-masing guru. Namun saya foto keras mungkin kita tetap hormat, tetap mulia. Karena guru-guru kita kan macam-macam gitu. Asal tidak kita macam, untuk sih kuat kenceng gitu. Ada yang tipe-tipe lembut, ya macam-macam gitu. Tapi tetap kita menghormati mereka dengan segala kemuliaan yang mereka miliki, ya, dan mengambil ilmu dari mereka sehingga apa? Ilmu yang kita rasakan itu berkah. Tapi kalau guru dia ngeritik, di sini ini ya, tidak bisa ngambil ilmu berkah dari ilmu mereka. Wali jadi orang ajar Bani ini dan juga memperlakukan sebagaimana anak-anak sendiri. Yang khususnya para ulama-ulama yang sepuh, ya, datang murid dari berbagai daerah, datang untuk ilmu, maka kita santri-santri sebagaimana anaknya sendiri. Walau yaitu wala yaqam ini ajabah. Dan juga tidak mengharapkan imbalan dari ilmu yang diberikan. Juga masalah hati, ya, masalah hati. Dan ini ditekankan para ulama ketika dia memiliki jabatan di dalam sebuah lembaga pendidikan. Kalau kita sekarang itu guru, kita belajar dalam sebuah lembaga pendidikan, pondok kan, sekolah kan, maka tidak boleh kalau guru itu dari muridnya apa? Hadiah dari murid-murid, tidak boleh. Kenapa? Karena kebutuhan dia sudah dipenuhi oleh lembaganya. Dia ngajar itu dapat gaji. Beda dengan orang yang lepas.
Atau kalau zaman dulu itu ada ulama-ulama yang memang diberikan jabatan mengajar itu oleh negara. Ada setengah Saudi, setengah Nabawi, setengah Mekah itu apa? Ulama-ulama yang dipilih itu digaji oleh negara. Tugasnya ngajar. Bukan mikir kalau Aisyah enggak ada murid datang muadzan wasahlan. Maka di wasiat Rasulullah. Ayo belajar, semangat ayo. Sinau untuk ilmu baliknya negara hukum itu bisa menyebarkan ilmu. Yang demikian apa? Allah nggak salah dahulu mengatakan apa? Tidak seyogyanya mengharapkan apa? Hadiah. Maka diriwayatkan banyak salah dahulu tidak menerima hadiah yang diberikan dari murid karena ketergantungan. Takutnya apa? Ketergantungan kepada murid. Harusnya dididik, dikira untuk beling. Karena ngasih hadiah dan ini, guru itu kok kewo. Kayak kalau hadiah, orang sangat dahulu mereka suruh warok, Masya Allah. Ini juga posisi yang sulit di era kita sekarang ini. Maka khusus untuk yang belajar atau yang mengajar di lembaga pendidikan, guru-guru itu juga tidak boleh ngambil hadiah dari muridnya. Kenapa? Kebutuhannya sudah tercukupi dari lembaga. Kecuali nanti ada pembahasan fikih tentang apa batasan-batasannya, kapan boleh kapan tidak boleh. Wala yasilu bi jazaa wala syukur, dan juga naruh terima kasih, ucapan terima kasih. Ya? Mengajarnya itu lillahi ta'ala. Bahkan dikatakan di sini wala yara bi nafsihi millatan 'ala muta'allimin. Dan jangan menganggap dirinya memiliki jasa terhadap murid-murid. Kalau muridku wis tak ajar, punya rasa pamrih, dulu bisa baca kitab yo sinau apa-apa. Ada apa? Rasa apa? Nah, itu juga bukan ada seorang guru. Ini apa? Dia mengajarkan karena Allah Ta'ala, bukan karena mengangkat dirinya sendiri. Bahkan justru terkadang guru yang baik itu menganggap kalau murid itu mau belajar kepada dirinya, justru murid itulah yang mendapatkan pujian. Karena sesungguhnya jalan menuntut ilmu itu tidak semua orang bisa terjun di situ. Kalau ada orang mau belajar berlelah-lelah mendengarkan wejangan gurunya, belajar ilmu, ngafal, memahami pelajaran, Masya Allah. Itu keutamaan ini pada murid karena tidak semua orang bisa melakukan hal tersebut. Karena dengan itu Allah yang menjadi orang yang betul dan wali alhamdulillah Allah. Maka adanya seorang alim ulama itu minta pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang dasar itu sebut alim syai'ah, dan juga tidak menahan nasihat kepada murid-muridnya. Para penuntut ilmu kalau ada kesalahan juga harus diingatkan. Ini yang terkadang kita masih sulit. Lebih kita masyarakat Jawa yang di antara kebiasaan kita itu bahasanya berarti boleh ngisi cek mutu. Terkadang kita seperti itu. Dulu itu adalah muridnya tak nasihat.